Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, saya dari kelas manajemen 20A. Di sini saya akan memaparkan materi pada pertemuan ke-10, yaitu mata kuliah akuntansi manajemen. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang pelaporan segmen evaluasi pusat, informasi dan penetapan harga transfer. Adapun metode perhitungan laba dapat dilakukan menggunakan dua perhitungan, yaitu pertama bisa menggunakan perhitungan biaya variabel dan yang kedua menggunakan perhitungan biaya penuh. Perhitungan biaya variabel ini biasanya membebankan biaya pada seluruh biaya produksi variabel pada produksi seperti biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Kemudian perhitungan biaya penuh, biasanya biaya ini membebankan semua biaya produksi pada sebuah produk termasuk pada biaya overhead pabriknya. Contoh data pada Departemen Produksi, penilaian persediaan, kemudian unit di persediaan awal, unit di produksinya sebesar 10.000, unit terjualnya 8.000 dengan harga jualnya $300 per unit, biaya variabel per unit, bahan baku sebesar $50, tenaga kerja langsung $100, kemudian overhead variabelnya sebesar $50. Kemudian biaya tetap. Biaya tetap terdiri dari overhead tetap, di mana penjualan dan administrasi tetapnya sebesar $100. Perhitungan biaya absorpsi terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, overhead tetap, di mana biaya bahan baku sebesar $50, tenaga kerja 100, overhead variabel 50, dan overhead tetap 25. Sehingga biaya produk per unitnya adalah $225. Kemudian nilai persediaan akhir. Karena unit yang diproduksi sebesar 10.000 dan yang terjual adalah 8.000, maka persediaan akhirnya sebesar 2.000 dikali $225 yang hasilnya menjadi $450.000. Nah, sekarang perhitungan biaya variabelnya. Biaya variabel ini terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, serta overhead variabel. Di sini bahan baku langsung tadi sebesar $50, tenaga kerja 100, overhead variabel 50, sehingga biaya produk per unitnya adalah $200. Sehingga nilai persediaan akhirnya sama dengan 2.000 dikali $200 sama dengan $400.000. Nah, kemudian lanjut ke laporan laba rugi, biaya absorpsi, serta biaya variabel. Nah, yang pertama, laporan laba rugi berdasarkan perhitungan biaya absorpsi. Yang pertama, penjualan. Penjualan berarti unit yang terjual dikali harga jual. Tadi harga jualnya $300, sehingga 8.000 unit dikali $300 sama dengan $2.400.000 dengan harga pokok penjualan tadi sebesar $225 dikali 800, sehingga hasilnya $1.800.000. Sehingga apabila dikurangi menjadi margin kotor, hasilnya $600. Kemudian $600 ini dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi sebesar $100.000. Berarti laba operasinya sebesar $500.000. Kemudian laporan laba rugi perhitungan biaya variabel. Penjualan sebesar 8.000 unit dikali 3.000,
hasilnya sekian dengan harga pokok penjualan 200 dikali 8.000 dengan hasilnya sekian, maka margin kotornya sebesar 800.000 US dollar. Kemudian overhead tetapnya sebesar 250 US dollar ditambah dengan 100 US dollar, sehingga margin kotor dikurangi hasil dari overhead tetap ditambah beban penjualan dan administrasi, hasilnya menjadi 450.000 US dollar. Kemudian hubungan penjualan laba dan produksi. Penjualan lebih kecil daripada produksi, itu berarti laba variabel lebih besar daripada laba absorpsi. Kemudian apabila penjualan lebih kecil daripada produksi, itu menandakan bahwa laba variabel lebih kecil daripada laba absorpsi. Selanjutnya, apabila penjualan sama dengan produksi, itu berarti laba variabel sama dengan laba absorpsi. Mengevaluasi manajer pusat laba. Manajer berharap berlakunya hal-hal sebagai berikut. Ketika penjualan naik, sementara faktor lain tetap, maka laba akan naik. Ketika penjualan turun, sementara faktor lain tetap, maka laba ikut turun. Ketika penjualan tetap, sementara faktor lain tetap, maka laba tetap. Hal ini hanya berlaku pada perhitungan biaya variabel saja. Kemudian materi yang kedua, saya akan membahas tentang performance evaluation. Adapun definisi dari performance evaluation ini adalah sebuah metode di mana kinerja atau pekerjaan seseorang karyawan harus didokumentasikan dan dievaluasi, yang dimana evaluasi dilakukan secara berkala, baik itu secara tahunan, triwulan, ataupun bulanan. Adapun tujuan dari performance evaluation ini adalah untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, membuat keputusan mengenai promosi, perubahan pekerjaan, dan pemutusan hubungan kerja, mengidentifikasi apa yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan, serta yang terakhir untuk menilai kinerja karyawan terhadap sasaran posisi dan meningkatkan kinerja karyawan. Adapun jenis-jenis performance evaluation terdiri dari 4 jenis atau 4 metode. Yang pertama, penilaian tradisional. Biasanya metode ini digunakan untuk membahas kinerja pada periode sebelumnya. Kemudian yang kedua, self-appraisal. Biasanya metode ini digunakan untuk mempersiapkan karyawan pada saat membahas poin-poin evaluasi dengan para atasannya. Yang ketiga, employee initiation review. Metode ini biasanya digunakan untuk mendorong sikap manajemen daripada karyawannya. Yang keempat yaitu feedback sebesar 360 derajat, di mana metode ini akan menghasilkan sebuah feedback dari karyawan pada sebuah kinerja manajemen. Kemudian materi yang ketiga, saya akan membahas mengenai penetapan harga transfer atau transfer pricing. Pertama, tentang definisi harga transfer atau transfer pricing. Harga transfer adalah sebuah harga yang dibebankan atas sebuah komponen oleh divisi penjualan kepada divisi pembeli dari perusahaan yang sama. Jadi, harga transfer ini dilakukan dari satu divisi ke divisi lain pada satu perusahaan. Kemudian, kegunaan harga transfer ini yaitu yang pertama, untuk memfokuskan perhatian para manajer atas kinerja subunitnya sendiri. Yang kedua, untuk merencanakan dan mengkoordinasikan tindakan-tindakan dari subunit-subunit yang ada untuk memaksimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Adapun pengaruh penetapan harga transfer, biasanya harga yang ditetapkan atas barang yang ditransfer dari divisi penjualan kepada divisi-divisi pembelian mempengaruhi, yang pertama, pendapatan bagi divisi penjualan, yang kedua, biaya bagi divisi pembeli. Adapun kriteria untuk mengevaluasi harga transfer, yang pertama untuk menciptakan keselarasan tujuan, yang kedua untuk memotivasi para manajer dalam menciptakan usaha pada tindakan yang tinggi, di mana biasanya unit yang menjual harus termotivasi untuk menekankan biaya.
Kemudian unit yang membeli harus termotivasi juga untuk memperoleh dan menggunakan input secara efisien. Kemudian yang selanjutnya, membantu para manajer puncak untuk mengevaluasi kinerja dari setiap unit pada perusahaan. Kemudian yang terakhir, mempertahankan otonomi dari subunit jika perusahaan tetap menginginkan desentralisasi manajer, di mana manajer subunit diberikan kebebasan untuk berinteraksi dengan subunit lain di perusahaan atau dengan pelanggan di luar perusahaan. Adapun metode penetapan harga transfer ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, harga transfer berdasarkan pasar. Yang kedua, harga transfer berdasarkan biaya. Dan yang ketiga, harga transfer berdasarkan negosiasi. Harga transfer berdasarkan pasar ini biasanya harga yang tersedia di pasar yang dikenakan oleh divisi penjualan kepada pelanggan. Kemudian harga transfer berdasarkan biaya ini berdasarkan biaya untuk produksi barang, biaya aktual atau biaya yang dianggarkan, terdapat margin laba di dalamnya. Selanjutnya, harga transfer berdasarkan metode harga. Penggunaan metode harga transfer berdasarkan pasar dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan dapat meraih hal berikut. Yang pertama, keselarasan tujuan. Yang kedua, motivasi usaha. Yang ketiga, evaluasi kerja unit-unit di perusahaan. Yang keempat, otonomi unit-unit perusahaan. Selanjutnya, perbandingan metode penetapan harga transfer. Perbandingannya dapat mencapai keselarasan tujuan apabila pasar kompetitif. Yang kedua, dapat mencapai keselarasan dalam mendapatkan harga yang diberikan berdasarkan biaya. Dan yang terakhir, dapat melakukan negosiasi. Adapun petunjuk umumnya, harga transfer minimum adalah biaya instrumental untuk unit yang dikeluarkan sampai dengan transfer ditambah dengan biaya peluang per unit ke divisi penjualan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.